dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ketemu lagi sama Mas Teh di kesempatan pagi, siang, sore hari ini. Edisi siar hari ini, edisi yang ke 30 Desember 2020. Dan bareng sama Mas Teh lagi di Big Tulus Official. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung, sudah join, sudah menyimak program-program dan juga video-video yang Mas Teh tayangkan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Tanpa terkecuali saja Mas Teh ucapkan semoga selalu sehat, diberi kemudahan, keberkahan, rizki lancar, kemudian diberi kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah selalu join di Facebook lagi, di YouTube channelnya Mas Tulus. Dan jangan lupa untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk di subscribe dulu, kemudian didukung tombol loncengnya. Dan juga untuk yang lagi nonton video ini, jangan lupa sambil nonton sambil dipencet tombol like-nya ya. Untuk yang punya kritik dan saran, kemudian ingin mendapatkan notifikasi terbaik dari video-video kita, asik, notifikasi terbaik, jangan lupa loncengnya dihidupkan ya. Kemudian untuk teman-teman yang punya kritik dan saran, dan juga untuk yang punya pertanyaan, langsung klik di kolom komentar saja. Pesan minyak bidara boleh, ada, langsung klik di kolom deskripsi, ada nomor WhatsAppnya Mas Tulus ya. Juga untuk yang mau berdonasi untuk rekening donasi Big Tulus Official, bagi-bagi nasi box seperti biasa, insya Allah setiap bulan kita rutinkan saja 250 nasi box. Semoga Allah ijabah. Setiap bulan ada rezeki yang masuk, ada donasi yang masuk untuk Mas Tulus, dan bisa terus bersedekah setiap di hari Jumatnya ya. Setiap Jumat di akhir bulan, di setiap bulannya, dan sudah berjalan di 8 bulan teman-teman. Semoga akan ada 9 bulan, 10 bulan, setahun, bahkan terus kita bisa terus berbagi kebaikan kepada sahabat-sahabat kita semua, khususnya di jalan-jalan itu ya. Baik pemulung, tukang ojek, semuanya yang ada di jalanan ya. Atau untuk anak-anak yatim piatu, boleh, kita nanti akan berbagi. Untuk teman-teman yang mungkin saja berpikir untuk ikut berdonasi, langsung klik di kolom deskripsi, ada nomor rekening atas nama Tulus Rianto, BRI, rekeningnya itu ada di deskripsi. Teman-teman boleh berdonasi minimal Rp10.000, Mas Teh tunggu. Terima kasih banyak. Juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah berniat baik. Mas Tulus, saya pengen berdonasi dong buat rumahnya Mas Tulus supaya cepat selesai. Sorry, Mas Tulus klarifikasi, Mas Tulus tidak membangun atau membenarkan seluruhnya. Mas Tulus hanya merapikan bagian depan ya. Bagian depan itu ada teras, kemudian teras bagian belakang dan juga lantainya saja. Sementara hanya itu, belum dirombak secara total. Jadi mohon maaf Mas Tulus, bukan tidak mau menerima donasi, tapi untuk saat ini alhamdulillah masih cukup, alhamdulillah. Jadi mungkin kalau misalnya rumah itu mau dirombak semuanya, mungkin Mas Tulus minjem, atau istilahnya Mas Tulus mau terima donasi kalian. Tapi kan ini hanya teras depan, kemudian lantainya saja, dan insya Allah hari ini hari terakhir dan besok sudah selesai ya. Mudah-mudahan, wes doakan saja cukup rezekinya Mas Tulus hari ini untuk mencukupkan hari ini terakhir pembangunan atau merehab rumah ya. Bukan dibangun tapi direhab. Jadi hanya dibetulkan beberapa titiknya saja. Jadi bukan Mas Tulus bangun. Jadi ada teman-teman yang, Mas Tulus please aku pengen ngasih semen, Mas Tulus please aku pengen ngasih kayu, kayak gitu-gitu. Jadi untuk saat ini Mas Tulus belum membutuhkan ya. Mohon maaf sekali lagi. Kalau mau donasi nasi box aja dulu sementara, karena alhamdulillah untuk saat ini sudah cukup, sudah pas. Alhamdulillah dikasih cukup sama Allah. Wes sementara itu saja dulu. Nanti nyicil lagi benerin apanya. Jadi kalau ndak gitu ya wis angel, wis itu juga hasil pinjaman di koperasi. Jadi ya dicukupkan dulu saja, dan itu masih kurang juga. Waduh, alhamdulillah Allah tuh ngasih rezeki Mas Tulus terus beberapa hari ini juga ya. Jadi ada tukernya gitu loh. Wis pokoknya doakan Mas Tulus sehat, Wardi sehat. Wardinya juga lagi sakit sekarang teman-teman. Jadi mohon doanya juga supaya Mas Wardi cepat sehat, karena beliaunya sayang daripada buat bayar kuliah sehari 100.000, mendingan dia yang kerja, kemudian jam 3 dia pedagang. Jadi dia harus buang waktu, atau dia harus mengatur waktu untuk
berbagi antara nguli dan juga dagang. Dan tadi malam kirim foto katanya dadanya dikerok tuh merah semua sama temannya. Dan ya oke lah, mudah-mudahan setelah ini hari ini sudah sehat anaknya dan juga bisa ikut terus membantu kemudian menyelesaikan hari ini dan segera ya wes lah normalnya dulu saja, secukupnya dulu. Yang penting ngiyup, yang penting orang bocor dhisik, seperti itu ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah berniat berdonasi untuk membantu pembangunan rumah Mas Tulus. Sorry, bukan dibangun tapi direhab saja ya. Nanti kalau misalnya sudah ada ketentuan Mas Tulus punya rezeki sedikit ya mungkin bisa untuk lari ke situ. Cuman ya untuk saat ini belum teman-teman. Mohon maaf ya. Bukan tidak mau terima tapi sorry banget wes. Intinya alhamdulillah Mas Tulus kebetulan tuh kok yo banyak yang minta tolong gitu loh. Akhirnya ya Mas Tulus dapat rezeki dari situ. Apa sih? Nggak tahu. Mas Tulus kan sekarang ini masak iya, beres-beres rumah iya, wes apa aja. Yang penting ada rezekinya, ada duitnya. Yang penting nggak nyolong. Kerja apa aja bisa. Karena untuk dagang sementara belum bisa dagang juga guys. Dagang aku sekarang dagang dulu di dalam ya. Nanti kapan-kapan aku foto deh, aku taruh di YouTube history jadi kalian bisa tahu. Jadi aku jualannya di dalam rumah sekarang karena ada satu hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini ya. Jualannya di rumah dan aduh sementara belum bisa jualan juga. Jadi dagangan udah di layar, udah ada disiap-siapin. Kemarin aku terima kasih banyak loh Mbak Iva sama Mas Taufik itu mungkin dibilangnya, aku bilangnya nggak bilang terima kasih, aku sudah bilang terima kasih dan aku tuh terlihat biasa ketika menerima barang dari orang, tetapi sebenarnya aku tuh sangat tersentuh. Mungkin hanya terkadang terlihat aku bercanda, jadi mohon dimaklumi, jadi tolong dimengerti kalau ngasih sesuatu terus aku bercanda tersinggung aku minta maaf. Jadi kayak misalnya Mas Taufik datang bapak itu opo tolele kayak ngono gitu goreng repot-repot ya awak misal. Jadi bercandanya Mas Tulus itu terkadang suka menyakitkan, tapi mohon maaf itu memang hanya media saja saya untuk bercanda. Contohnya kaosnya Mama itu ya, pas baru ngasih itu aku juga ngerasa Mama tersinggung nggak ya? Kaos Mama ada tulisan Coca-Colanya gitu. Padahal t-shirt yang model begini lagi tren, lagi naik. Itu tuh sebenarnya aku hanya bercanda ke Mama. Padahal Mama tersinggung ngopora. Kadang-kadang aku tuh suka bercandanya keterlaluan memang. Tapi lillahi ta'ala justru aku seneng bahannya tuh enak, bajunya tuh enak. Jadi dan ada yang merek Coca-Cola, kemudian ada Ovaltine, ada Milo, jadi macam-macam. Dan t-shirt yang model begini tuh lagi tren. Jadi mungkin kalau Mas Tulus itu suka terkadang itu bercandanya agak terlalu kelihatan. Apalagi Mas Taufik pas datang aku cuma ngeliatin aja. Apa toleng repot-ngerepoti. Mbak Iva guntingin kardus, diguntingin sama dia, ditaruh kue itu ditata rata sama dia. Itu sekarang sudah rapi banget teman-teman. Sudah rapi, ada kardus yang dipotong kecil, kemudian ada ciki-cikinya. Sayangnya modalnya rongono sing itu dagang. Modalnya belum ada. Jadi aku tuh terlihat diam ketika ada orang memberi, tapi aku terserahlah sana pada mau ngapain. Aku tuh nggak ngomentar, tapi ya setelah mereka pulang ya, tadi amal ibadahmu ya. Pokoknya siapapun yang sudah berniat baik ke saya, apapun itu yang kalian berikan ke saya mohon maaf kalau suka ngomong itu suka kayak gitu, walaupun sebenarnya tuh saya enggak niat seperti itu, hanya difungsikan untuk bercanda ya. Jadi saya hanya bisa berterima kasih, matur sembah nuwun, mugi-mugi dadi amal ibadah panjenengan sedaya yang sudah memberikan apapun itu, baik moral, material, semuanya sudah membantu Mas Tulus. Cuma untuk saat ini, untuk rekening donasi Mas Tulus mohon maaf, donasi pembangunan rumah Mas Tulus tidak bangun rumah, hanya merehabilitasi rumah. Jadi Mas Tulus tidak merehab rumah, bukan merehabilitasi, merehab rumah. Jadi Mas Tulus tidak membutuhkan bantuan untuk sementara waktu ini ya. Kalau mau ngasihnya banyak tidak apa-apa, miliaran sekalian. Jadi Mas Tulus langsung beli tanah sama rumahnya. Jadi mungkin betul. Lah kok nekat. Oke, lanjut ya teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Itu klarifikasi sedikit. Bukan Mas Tulus bangun rumah kok Mas, masih hanya merehab saja ya. Harapnya kalau mau kasih ya harus di atas 100 juta. Kalau enggak mendingan enggak usah. Bes gitu. Ngerti ya? Kalau mau donasi, kalau sekiranya hanya 100 juta, saya terima. Cuma kalau di bawah itu mendingan enggak usah. Sombong banget. Nisma nontonnya begini. Sombong bet lu. Nisma, lu pagi ini nggak WA gua, jadi gua nggak bisa ke belakang dah akhirnya karena lu nggak WA. Pak Sem yang punya Papua apa kabar? Untuk yang punya Papua sana semuanya saja tanpa terkecuali, Sorong, Manokwari, kemudian untuk yang punya Timika, Jayapura, Merauke, semuanya saja di Papua ya. Kalimantan untuk Bunda Sriatum bersama Bapak. Aduh, pagi-pagi aku melihat kesuitan kalian berdua deh. Semoga sehat, langgeng, diberi kemudahan selalu Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan terus ya Mama Bapak ya.
Untuk yang di sana, pagi-pagi aku ngeliat foto mereka berdua, aduh romantis banget. Kapan aku bisa kayak gitu ya? Terus untuk Mbak Nana, Mbak Evi, Mbak Ika di sana yang punya Palangkaraya, semuanya Palangkaraya, Balikpapan, Sambas, kemudian Banjarmasin juga di sana ada. Ada Bang Muhammad Yusri, pokoknya semua yang di Kalimantan tanpa terkecuali ya. Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru Riau juga untuk yang punya Palembang, Lampung, Batam juga untuk yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, Lubuk Linggau, ada Pagar Alam juga di sana bergabung ya. Ada dari Banten juga selamat bergabung semuanya saja, dari Gunung Santri, kemudian Cilegon, Merak, dan juga untuk yang punya Anyer. Berikutnya untuk yang punya Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, kemudian Cianjur, Subang, Tasikmalaya, Garut juga untuk yang punya Pangandaran dan juga untuk yang punya Banjar, Indramayu dan juga Cirebon, apa kabar? Sehat selalu, amin. Kemudian untuk yang punya Tegal, Cilacap, Purwokerto, halo Bobby dan keluarga besarnya Pak Sem di sana. Bunda sehat selalu ya Bunda. Kemudian untuk Mama juga sehat, Mama, amin. Terus buat Bu Dewar juga semoga sehat selalu yang punya Purwokerto ya. Pemalang, kemudian Cilacap juga di sana ada ya. Semarang, Weleri, Rembang, Kendal juga untuk yang punya Pati, Jepara, Batang juga untuk yang punya Magetan, Kudus. Terus ada yang dari Magelang, kemudian untuk yang punya Muntilan juga di sana ada. Seragen, Wonogiri, Klaten, Solo, Jogja untuk yang punya Malang, Jombang, kemudian yang punya Sidoarjo, Gresik juga Lamongan. Ada di sana untuk yang ada di Surabaya dan juga untuk yang punya Banyuwangi, NTT, NTB dan juga Madura. Sehat selalu ya. Dan juga untuk yang ada di Bali, halo Mas Muhammad siapa gitu yang di Bali ya. Sehat selalu. Kemudian Malaysia ada Bang Muhammad Ridwan bersama Ibu, sehat selalu Abang. Terima kasih banyak, semoga Allah yang menukar rezeki lebih melimpah ya Abangku. Semoga sehat selalu, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin. Ada Bapak Abdullah di sana, kemudian Bapak Muhammad Yahya yang punya Singapura, halo Bapak, sehat selalu ya Pak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya aminkan doa Bapak setiap pagi untuk saya. Amin ya Allah, semoga berbalik kepada Bapak doa yang sama untuk kami, doa untuk yang sama untuk saya, juga untuk orang-orang baik yang ada di grup semuanya. Kita aminkan semoga menjadi yang terbaik dan juga berbalik ke Bapak doa baiknya ya. Ada Mbak Haryanti di sana, Singapura, Taiwan, Taipei juga untuk yang punya Hong Kong, Macau, Jeddah, Arab Saudi, Jepang, Korea juga. Kakak Ajiza bersama Abang yang punya Brunei Darussalam, sehat selalu Kakak. Allah bersama Kakak, rezeki melimpah ya Kakakku, amin. Kemudian untuk yang punya Jeddah, Qatar, Arab Saudi, halo Reza Barbar Show, kemana kamu gak pernah nongol ya. Ada Mbak Ngatin, ada Mbak Yani, Mbak Asri, I love you so much, GWS, pokoknya yang baik-baik buat Mbak Asri. Mbak Asri harus kuat, Mbak Asri harus semangat, oke? Salam untuk keluarga besar, semoga terhindar dari sesuatu yang buruk. Amin, amin ya Allah. Turut berduka cita sekali lagi. Mbak Asri pasti kuat, Mbak Asri pasti hebat, oke? Tingkatkan imun tubuh, kemudian semangatkan diri kalian semua, diri kalian sekeluarga, karena kami Rumah Orang Baik insya Allah terus mendukung dan juga mendoakan Mbak Asri dan juga keluarga di sana ya. Ada yang di Sydney juga di sana selamat bergabung, Jerman, Swiss, pokoknya semuanya saja yang sudah bergabung di kesempatan pagi, siang, sore hari ini ya. Wow, sudah 12 menit. Kita lanjut lagi ya. Dari Oke, siap, nanti kita baca ya Mas Eka Wahyu ya. Minta pendapat tentang penjenengan soal pementasan Gading dan Gadang di Taman Budaya Surakarta. Terima kasih. Saya juga sudah melihat dan saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan di situ ya. Nanti kapan-kapan kita bahas soal pewayangan lagi ya teman-teman. Soal pementasan Mas Gading dan Mas Gadang ya. Ada Pak Sem di sana, Mas Teh kemejanya bagus kayak Gadun. Gadun itu kalau di sini orang tua tapi berduit. Ya karena aku masih kecil Pak Sem, aku masih 17 tahun. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia dan juga akhirat Mas Teh. Amin ya Allah. Terima kasih. Ikoma terima kasih. Bu Mas Miatun Mbak. Ada Mas Muhammad Pramono, terima kasih Tambun Bekasi. Terima kasih. Amin amin. Doa yang sama buat jenengan nggih Mas. Ada Dinut Netral juga, Loka Karya Humwaf. Terima kasih. Mimpi buruk nggak boleh diceritain ya Kak ya. Kalau mimpi buruknya itu bermanfaat buat orang nggak masalah. Maksudnya ada efeknya, ada hal positif yang bisa kita share ya nggak apa-apa. Assalamualaikum Mas Tulus, semoga panjang umur sehat selalu, amin. Sembanduan Fatimah, sembanduan Mbak Fatimah. Ada Denny Dorsen Purwodadi selalu memantau Mas Tulus G, Mas Purwodadi. Terus ada Mbak Ika mana, katanya ngangenin 3 hari nggak nonton aja kangen. Sarangnya Mbak Ika, I love you. Terus untuk yang punya ada Mbak Anita Puspa, kameranya sering ngeblur tuh Mas. Aku tuh pokoknya kalau bahas soal yang rada-rada begitu emang kayak gitu Mbak Ika, wes pokoknya jangan ditelateni ya. Ada Mas Purwito di sana, terima kasih. Mbak Suryani juga terima kasih. Mbak Retno Ayu Sembah nuwun, terima kasih, amin. Terus semoga diijabah ya Mbak ya doa jenengan ya.
Kemudian ada Mbak Asri lagi di sana. Hai Mbak Asri, berarti nonton dong. Semangat selalu yang punya Los Angeles Amerika sana ya. Bu Masmiatun juga ada yang punya Jepara. Ada Chandra Wulaning Vivianti, terima kasih. Ada Mbak Fenty Aprita juga, semoga Mas Teh selalu sehat dan juga selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mas Teh itu mau bahas sedikit soal corona karena baru beberapa hari yang lalu video itu Mas Teh tayangkan. Kalau corona di akhir tahun ini akan memuncak, corona ini akan naik, akan menjadi besar dengan alasan sesuatu, dan yang diserang adalah para alim ulama. Dan baru kicep itu video 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Soal corona kapan nih? Coba teman-teman taruh ya. Beberapa hari yang lalu deh, taruh dulu nih. Oke, sorry. Oh, bukan 2 hari yang lalu ya, tapi di hari apa ini? 5 hari yang lalu ya. Jadi 5 hari yang lalu Mas Tulus sempat mengangkat ini tentang ada bangunnya cucunya si Mbah D tadi. Dan ternyata 5 hari yang lalu video tayang, dan baru tadi pagi Mas Tulus lihat betul sekali, banyak sekali para alim ulama yang terkena corona ya. Lalu saya sempat ngobrol sama Yang lah, bukannya mereka itu seorang alim ulama yang justru biasanya memiliki hati yang bersih? Karena menurut Mas Tulus, orang yang biasanya terkena corona itu adalah orang yang memiliki emosi yang tinggi, memiliki hati yang maaf kurang bersih ya, dalam arti seperti itu, kurang baik pada dasarnya ya. Kemudian sesuatu yang mungkin sedikit agak tanda kutip dalam arti mungkin sedikit kurang enak dikatakan di sini, tapi harusnya orang-orang seperti itu yang kena. Kenapa harus yang terserang adalah mereka? Karena selama ini sekarang masyarakat kita sebenarnya begini teman-teman, ada masyarakat kita yang berpikir tentang masa bodoh soal corona ini sebenarnya ada bagusnya. Bagusnya apa? Karena mereka tidak akan tersugih. Sebenarnya segala sesuatu itu terjadi dari kepala dan juga hati kita. Betul, kita harus menghindari sesuai dengan protokol, kita melakukan protokolnya, kemudian batasannya. Tetapi dalam hal ini, ketika kita tidak tersugih, sebenarnya penyakitnya juga nggak akan masuk ke kita. Sama halnya, karena corona ini sebagian besar disebabkan oleh bangsa jin. Corona ini disusupi oleh bangsa jin. Intinya seperti itu. Jadi ketika ada cerita-cerita terus orang nggak mempercaya, ya nggak akan masuk. Sebenarnya seperti itu. Kenapa corona ini justru di akhir tahun semakin gencar-gencarnya, justru yang diserang adalah alim ulama dan juga pejabat. Pengen tahu nggak kenapa sebabnya? Karena itu tadi, masyarakat kita itu sudah susah untuk diserang. Masyarakat kita yang berpikir positif, masyarakat kita yang lagi happy, yang imunnya bagus tuh sudah semakin membaik di akhir tahun ini. Karena mereka selama ini sudah bertahun-tahun, istilah orang begini, mereka sudah bertahun-tahun dijajah sama corona, tapi kita sekarang udah, waktunya kita bangkit. Jadi sudah mulai banyak kesadaran dari masyarakat. Mereka masa bodoh, tapi mereka mulai bangkit. Mereka masa bodoh, tapi mereka mulai bangkit, mulai melawan itu. Akhirnya mereka terus termotivasi untuk membuat itu menjadi senang. Akhirnya imun di tubuhnya dia semakin baik, semakin kuat, semakin tebal covernya, dan sehingga si corona tadi tidak bisa menghasut kepada teman-teman ataupun orang-orang maaf yang dikategorikan biasa, yaitu masyarakat biasa, bukan alim ulama. Kenapa mereka bisa sampai menyerang alim ulama? Sebenarnya Mas Tulus tidak mengatakan maaf kalau alim ulama tersebut adalah memiliki pikiran yang kotor ataupun kurang baik. Tidak, Mas Tulus tidak mengatakan seperti itu. Tapi karena di akhir tahun ini yang mengerjakan, yang menyebarkan corona secara langsung ini bukan lagi jin-jin curut yang kemarin. Mas Tulus sering bilang manusia yang berilmu, manusia yang memiliki kemampuan yang berlebih di dalam ilmu agama, itu sudah pasti juga jadi incaran pada makhluk ataupun anak buahnya Mbah D. Cucu-cucunya Mbah D itu selalu mengincar orang-orang yang memiliki kelebihan di dalam bidang keagamaan, termasuk pastor, pendeta, resi, dan juga kiai atau ustadz atau ustazah. Jadi sebenarnya mereka, aku lagi gimana suka diserang. Mereka itu sebenarnya memiliki spesifikasi yang bagus bagi mereka untuk mereka serang. Jadi selama ini mereka adalah sebagai media pengingat kita untuk oke lah, kita harus waspada, kemudian kita harus bla 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 bla, sehingga ustadz ini menjadi media penguat bagi kita bahwa corona ini bukan sebuah bla bla bla. Akhirnya mereka menjadi kuat karena omongan si ustadz.
Bagaimana caranya mereka bisa menghasut? Karena yang kalau kemarin yang membawa corona ini adalah jin-jin biasa yang menyusupi kita atau orang-orang biasa seperti saya khususnya. Tapi corona yang di akhir tahun 2020 ini disusupi oleh cucu-cucunya Mbah D langsung, sehingga masih bisa terkena atau menyamai atau mengenai atau memasuki atau merasuki mereka yang dikategorikan berilmu atau bisa dikategorikan mereka adalah orang-orang di atas kita, termasuk ustadz, ustazah, dan lain sebagainya. Bagaimana bisa? Karena mereka adalah ya satu, seperti yang Mas Teh sudah bilang, seorang orang yang memiliki ilmu agama. Siapapun itu, mereka adalah seseorang yang menjadi incaran empuk bagi para cucu-cucunya Mbah Dajjal. Ya, jadi mereka sebenarnya diincar. Gimana caranya dibikin belok, gimana caranya dibikin nikah berkali-kali, gimana caranya dibikin nafsunya tinggi, gimana caranya dibikin congkak, gimana caranya dibikin sombong dengan ilmu yang sudah dimiliki. Sudah punya ilmu agama nih saya, jadi saya harus sombong. Misalnya, saya sudah punya istri satu, saya sudah punya istri dua. Jadi memiliki nafsu yang cukup tinggi, para alim ulama, kemudian pokoknya orang-orang yang mengetahui lebih tentang agama itu biasanya diincar oleh bangsa jin yang biasanya justru menghasut mereka untuk berbuat atau melakukan hubungan seks di lebih daripada sebelumnya, ataupun di atas rata-rata, karena mereka menghasutnya itu. Jadi mereka tahu celah, akhirnya dengan usaha. Kalau kemarin masih agak susah masuk karena mereka adalah jin-jin yang kerucil-kerucil. Nah, ini adalah jin yang besar-besar. Istilahnya tuh kemarin yang corona di sini, jinnya yang sekarang nyebar untuk ulama di sini, guys. Jadi tinggi banget, jauh dari yang tadi. Jadi itu bisa gampang masuknya di situ. Jadi satu, memang sudah izin Allah. Kenapa diberikan ini? Ini gambaran bagi Allah, bagi kita untuk Allah memberikan gambaran ke kita bahwa siapapun bisa kena ini. Ayo kita sadarkan kepemikiran kita tingkatkan kesadaran kita bahwa siapapun bisa terkena, meskipun saat ini adalah seorang ustadz sekalipun yang memang notabene biasanya Allah memberikan karomah, Allah memberikan kelebihan, tapi kenapa masih tetap diberikan izin dari Allah, diberikan izin untuk masuk ke ustadz itu? Karena sekali lagi, corona ini tidak milih-milih. Corona tidak pernah berpikir mau siapa yang dikenain, tapi ya sentral pejabat, terus ustadz dan lain sebagainya, orang-orang yang memiliki kepentingan khusus di Indonesia ini, semakin besar kemungkinan mereka akan terkena corona. Jadi lebih hati-hati untuk para pejabat kita. Karena juga saya mendapatkan info dari beberapa teman, dari beberapa subscriber, ada subscriber yang justru satu kantornya semua positif. Ya, jadi sekarang yang banyak terserang oleh corona adalah beberapa instansi pemerintahan, kemudian juga untuk para alim ulama, pemuka-pemuka agama itu makin besar yang terkena. Kenapa? Satu, di saat ini adalah mereka mengisi beberapa corona khusus dengan beberapa jin besar yang mungkin sengaja Allah izinkan untuk menjadikan ujian bagi sang ustadz, atau menjadikan gambaran bagi kita untuk lebih, oh iya, ustadz yang dekat dengan Allah, ustadz yang tahu dengan agama saja ada kemungkinan mereka terkena corona, apalagi kita yang tidak memiliki apa-apa. Jadi sekarang kita berpikir, kenapa Mas Tulus bisa beranggapan kalau orang yang masa bodoh itu bisa justru terhindar dari corona? Kita lihat orang gila. Pernah nemu orang gila kena corona? Pernah nemu orang gila kena penyakit apa? Enggak. Jadi dalam hal ini adalah boleh masa bodoh, tapi sesuai dengan tetap menggunakan protokol, teman-teman. Jadi sesuai dengan protokol. Jadi analisa saya sendiri, kenapa kok di akhir tahun ini justru, kenapa kok alim ulama atau pemuka agama justru banyak yang terjangkit virus corona? Ini adalah usaha bangsa jin untuk menjatuhkan kita. Dan pesan Mas Tulus cuma satu, apapun yang sedang mereka terorkan ke kita, jangan berpikir apapun, jangan merasa takut. Dan mereka bisa mengkonsumsi rasa takut kalian, mereka bisa mengkonsumsi rasa yang saat ini sedang kalian rasakan, termasuk takut dan lain sebagainya. Jadi ya, karena harus lawan itu. Jadi jangan takut, intinya jangan takut, tetap berpikir positif, naikkan imun tubuh, dan masa bodoh boleh, tapi tetap harus menggunakan protokol. Dan satu lagi, pasti ingatkan lagi, wes malam tahun baru bakar-bakar sekeluarga saja. Nggak usah bikin ria-ria, karena mereka bisa mengkonsumsi keriaan kita yang salah tadi, kemudian ketakutan kita juga bisa dikonsumsi, kemudian beberapa hal yang mungkin saja justru mempengaruhi mereka untuk menjadi semakin besar. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau ustadz saja yang dilindungi Allah, insya Allah, yang mendapatkan karomah dari Allah, yang mengetahui ilmu-ilmu Allah saja bisa terkena, apalagi kita. Jadi kita harus lebih hati-hati. Intinya waspada, terus be careful untuk teman-teman, dan juga jangan pernah takut untuk
mengatakan tidak kepada corona, dan kita nggak boleh lemah, kita harus lawan ya. Kurang lebih seperti ini bisa Mas Teh sampaikan. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Teh di lain kesempatan. Di ujung sana sudah terdengar azan zuhur, karena Mas Teh bikin vlog hari ini banyak. Ini adalah vlog yang berikutnya, dan ini ada yang bertanya, kenapa Mas Tulus kok banyak yang menyerang corona sekarang, semakin menyerang para alim ulama. Ini sebabnya dan ini jawabannya, bahwa dunia ini semakin tua, kiamat sudah semakin dekat, kita harus siap-siap. Sudah mulai aja teman-teman ya, jadi mohon maaf Mas Teh harus pamit. Dan sekali lagi, jangan takut, jangan menyerah, tetap lawan corona, dan jangan pernah merasa kamu di bawah mereka. Kamu di atas corona, corona itu di bawah kamu, dan semua atas izin Allah. Jadi wajib kita berdoa untuk sekarang, doakan yang terbaik untuk Indonesia, doakan yang terbaik untuk ustadz-ustadz kita, dan juga untuk diri kita ya. Mas Tulus pamit dulu, selamat siang, pagi, sore, siang, dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang berkenan ya. Terima kasih banyak, assalamualaikum.